Aku permalukan keluarga mantan suamiku setelah dulu aku dituduh mandul. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya. Pagi itu, mentari menembus tirai tipis kamar Sarah, memeluknya dengan hangat. Di sampingnya, Bima masih terlelap, napasnya teratur dan tenang. Sarah tersenyum tipis, mengamati wajah damai suaminya. 7 tahun pernikahan mereka terasa seperti dongeng yang sempurna. Rumah megah ini, dengan taman luas yang selalu dirawat rapi, adalah impian masa kecilnya. Bima, dengan senyum menawan dan karir yang mapan, adalah pangeran yang ia impikan. Sarah, seorang desainer interior berbakat, telah menunda ambisi profesionalnya demi mengabdikan diri pada keluarga kecil mereka, menata setiap sudut rumah dengan sentuhan personal yang hangat. Mereka adalah pasangan ideal di mata banyak orang. Setiap acara keluarga besar, setiap pertemuan sosial, mereka selalu menjadi pusat perhatian. Pujian tak henti-hentinya mengalir. Pasangan serasi, rumah tangga idaman. Namun, di balik tirai kebahagiaan yang tampak sempurna itu, ada satu celah kecil yang perlahan membesar, menggerogoti fondasi kebahagiaan mereka, ketiadaan seorang anak. Awalnya, sindiran itu hanya bisikan-bisikan halus dari Ibu Ratna, mertua Sarah. Kapan kami bisa menimang cucu, nak? Atau, rumah sebesar ini kok sepi, ya? Sarah selalu menanggapinya dengan senyum dan jawaban diplomatis. Belum rezeki, Bu. Kami masih berusaha. Bima, yang selalu mencintai dan mendukungnya, akan menggenggam tangannya erat, seolah ingin mengatakan, "Jangan khawatir, kita hadapi ini bersama." Namun, seiring berjalannya waktu, bisikan itu berubah menjadi desakan, lalu tuduhan. Ibu Ratna, seorang wanita terhormat dengan pengaruh besar di lingkungan sosial mereka, mulai terang-terangan menyuarakan kekecewaannya. Sepertinya ada yang salah dengan Sarah, katanya suatu kali di hadapan kerabat dekat. Sudah 7 tahun, belum juga hamil. Jangan-jangan mandul. Kata, mandul. Itu seperti belati tajam yang menusuk jantung Sarah. Ia merasa seluruh darahnya mengering, wajahnya memanas, dan air mata mendesak keluar. Bima, yang biasanya sigap membela, hanya terdiam, menunduk, seolah tak berdaya menghadapi ibunya. Tuduhan itu menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, Sarah yang dulu dipuji sebagai menantu idaman, kini menjadi objek bisik-bisik dan tatapan kasihan. Setiap kali ia menghadiri acara keluarga, ia merasa seperti terdakwa di pengadilan. Para bibi dan sepupu akan menatap perutnya, lalu saling berbisik, seolah ia adalah pameran kegagalan. Sarah mulai menghindari pertemuan keluarga, mengurung diri di rumah, dan perlahan kehilangan keceriaannya. Bima mencoba menghibur. "Jangan dengarkan mereka, sayang. Kita akan terus berusaha." Namun, kata-katanya terdengar hampa, tak sekuat dulu. Tekanan dari Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia bahkan membawa Sarah ke berbagai dokter dan tabib, seolah Sarah adalah barang rusak yang perlu diperbaiki. Setiap kunjungan adalah siksaan. Dokter-dokter akan memeriksa, mengulang pertanyaan yang sama, dan hasilnya selalu sama. Secara medis, tidak ada masalah signifikan pada Nyonya Sarah. Namun, Ibu Ratna tak percaya. "Pasti ada yang disembunyikan," gerutunya. "Kalau bukan Sarah, siapa lagi? Bima kan laki-laki sempurna." Sarah mulai merasa tercekik. Rumah yang dulu menjadi surga, kini terasa seperti penjara. Hubungannya dengan Bima perlahan merenggang. Bima, yang selalu berada di tengah-tengah konflik antara ibu dan istrinya, tampak semakin lelah. Ia pulang larut malam, menghindari percakapan, dan seringkali tertidur sebelum Sarah sempat berbagi perasaannya. Sarah tahu, Bima mencintainya, tapi ia juga tahu, Bima adalah anak yang sangat patuh pada ibunya. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat antara Ibu Ratna dan Sarah yang berakhir dengan Ibu Ratna mengancam akan mencari menantu baru, Bima akhirnya menyerah. Dengan suara bergetar dan tatapan kosong, ia mengucapkan kata-kata yang menghancurkan dunia Sarah. "Sarah, mungkin ini jalan terbaik. Ibu tidak akan berhenti sampai kita punya anak. Aku tidak sanggup lagi."
Sarah menatapnya tak percaya. Apa maksudmu, Bima? Suaranya nyaris tak terdengar. Kita bercerai, Sarah, kata Bima, menghindari tatapan mata Sarah. Ini demi kebaikan kita berdua. Kamu berhak bahagia, dan aku tidak bisa memberikan apa yang ibu inginkan. Dunia Sarah runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras. 7 tahun kebersamaan, janji-janji manis, dan impian masa depan. Semuanya hancur berkeping-keping oleh satu kata, cerai. Ia tidak pernah menyangka Bima akan menyerah secepat ini, membiarkan ibunya menghancurkan pernikahan mereka. Keesokan harinya, dengan hati yang hancur dan nama yang tercoreng, Sarah mengemasi barang-barangnya. Ia hanya membawa beberapa pakaian dan kenangan pahit. Tidak ada perpisahan yang hangat, tidak ada pelukan terakhir. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan pandangan dingin, seolah Sarah adalah beban yang akhirnya terangkat. Sarah melangkah keluar dari rumah itu, dari kehidupan yang dulu ia sebut sempurna, dengan kepala tegak, meskipun hatinya berdarah. Ia bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, ia akan kembali. Bukan untuk memohon, melainkan untuk menunjukkan kepada mereka, betapa salahnya mereka menuduhnya mandul dan meremehkannya. Perpisahan ini adalah awal dari segalanya. Awal dari kebangkitan yang tak terduga. Dunia Sarah memang telah runtuh. Namun ia menolak untuk terkubur di bawah runtuhan itu. Dengan sisa-sisa kekuatan dan harga diri yang masih tersisa, Sarah memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dari bayang-bayang keluarga Bima. Ia memilih kota metropolitan yang ramai, tempat anonimitas menjadi selimut pelindung terbaik. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, terasa seperti tempat yang sempurna untuk menghilang dan memulai kembali. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati, namun cukup nyaman untuk memulai lembaran baru. Hari-hari pertama adalah siksaan. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa hampa yang menusuk. Bayangan Ibu Ratna dan tatapan menghakimi mereka masih menghantuinya. Ia sering menangis dalam diam, meratapi nasibnya, mempertanyakan mengapa semua ini harus terjadi padanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada percikan api kecil yang mulai menyala. Kemarahan. Kemarahan pada Bima yang lemah, pada Ibu Ratna yang kejam, dan pada dirinya sendiri yang membiarkan diri dihancurkan. Kemarahan itu, anehnya, memberinya kekuatan. Kekuatan untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa mereka salah. Suatu sore, saat Sarah sedang menyendiri di sebuah kafe, merenungkan masa depannya yang suram, sebuah suara familiar menyapanya. Sarah? Astaga, ini benar-benar kamu. Sarah mendongak, dan di hadapannya berdiri Kevin, teman kuliahnya dulu. Kevin adalah sosok yang ceria, penuh semangat, dan selalu menjadi pendengar yang baik. Pertemuan itu terasa seperti oase di tengah gurun. Kevin, yang kini sukses sebagai arsitek, terkejut melihat perubahan pada Sarah. Wajahnya yang dulu selalu berseri, kini tampak pucat dan matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Dengan sabar, Kevin mendengarkan cerita Sarah, setiap detail pahit dari perceraiannya, tuduhan mandul yang menghancurkan, hingga keputusannya untuk meninggalkan segalanya. Kevin tidak menghakimi, tidak memberi nasihat klise. Ia hanya mendengarkan, dan sesekali menggenggam tangan Sarah, seolah ingin menyampaikan bahwa ia tidak sendirian. Kamu terlalu berharga untuk hancur karena mereka, Sarah, kata Kevin suatu malam, setelah mereka makan malam bersama. Kamu punya bakat, kamu cerdas. Kenapa tidak kembali ke dunia desain interior? Atau mungkin, coba hal baru. Kata-kata Kevin menampar kesadarannya. Sarah memang memiliki gelar di bidang desain interior, namun ia telah menunda karirnya demi rumah tangga. Kini, setelah semua yang terjadi, mengapa tidak? Mengapa tidak fokus pada dirinya sendiri? Dorongan dari Kevin menjadi titik balik kedua bagi Sarah. Ia mulai mencari lowongan pekerjaan di bidang desain interior, mengirimkan portofolio lamanya yang masih tersimpan rapi. Namun, ia juga merasa ingin lebih. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa menjadi desainer, tetapi juga seorang pebisnis yang tangguh.
Sarah memutuskan untuk mengambil langkah berani, mendaftar kuliah lagi. Bukan di bidang desain, melainkan di bidang manajemen bisnis. Ia ingin memahami seluk-beluk dunia korporat, strategi investasi, dan cara membangun sebuah kerajaan. Malam-malamnya diisi dengan buku-buku tebal, studi kasus, dan tugas-tugas yang menumpuk. Ia seringkali tertidur di meja belajarnya, namun setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru. Setiap angka yang ia pahami, setiap strategi yang ia kuasai, memberinya rasa puas yang tak ternilai. Kevin menjadi pendukung terbesarnya. Ia sering membantu Sarah dengan tugas-tugasnya, menjelaskan konsep-konsep rumit, dan memberinya semangat saat Sarah merasa lelah. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di perpustakaan, berbagi ide, dan merencanakan masa depan. Kevin tidak pernah menuntut apapun. Ia hanya ada di sana, menjadi jangkar bagi Sarah yang sedang berlayar di lautan badai. Selain kuliah, Sarah juga mulai mengambil proyek-proyek desain interior kecil. Ia menata ulang apartemen teman-teman, mendesain kafe-kafe kecil, dan bahkan membantu Kevin menata ruang kerja kliennya. Setiap proyek adalah kesempatan untuk mengasah kembali keterampilannya, membangun jaringan, dan mendapatkan penghasilan. Ia tidak lagi peduli dengan label mantan istri Bima atau wanita mandul. Ia adalah Sarah, seorang wanita yang sedang membangun kembali hidupnya, sepotong demi sepotong. Seiring berjalannya waktu, Sarah mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pernikahan atau memiliki anak. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari pencapaian pribadi, dari kemandirian, dan dari kemampuan untuk bangkit setelah terjatuh. Ia menemukan kegembiraan dalam setiap buku yang ia baca, setiap proyek yang ia selesaikan, dan setiap percakapan mendalam dengan Kevin. Ia mulai menemukan dirinya yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Suatu hari, saat ia sedang belajar di perpustakaan, sebuah artikel di majalah bisnis menarik perhatiannya. Artikel itu membahas tentang tren investasi di sektor properti. Sarah selalu tertarik dengan properti. Bahkan dulu ia sering berdiskusi dengan Bima tentang investasi di bidang itu. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Properti adalah bidang yang menjanjikan, dan ia memiliki latar belakang desain yang bisa menjadi nilai tambah. Ia mulai meneliti lebih dalam, membaca laporan pasar, dan mengikuti seminar-seminar investasi properti. Semakin ia belajar, semakin ia yakin. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Ini adalah bidang di mana ia bisa menggunakan semua pengetahuannya, baik dari desain maupun manajemen bisnis. Ia bisa membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang benar-benar miliknya. Malam itu, Sarah menelepon Kevin. "Kevin, aku punya ide," katanya. Suaranya penuh semangat. "Aku ingin terjun ke bisnis properti. Aku ingin membangun perusahaan sendiri." Kevin terdiam sejenak. Lalu terdengar tawa renyah dari ujung telepon. "Aku tahu kamu akan mengatakan sesuatu yang luar biasa, Sarah. Aku selalu percaya padamu. Katakan padaku, apa rencanamu?" Percakapan itu adalah awal dari babak baru dalam hidup Sarah. Ia tidak lagi terpuruk dalam kesedihan, melainkan bersemangat menatap masa depan. Ia telah menemukan tujuan baru, sebuah ambisi yang membakar jiwanya. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tetapi ia tidak sendiri. Ada Kevin, sang teman setia, yang selalu siap mendukungnya. Dan yang terpenting, ada dirinya sendiri, Sarah, yang kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia siap untuk menghadapi tantangan apapun, dan ia siap untuk membuktikan kepada dunia, terutama kepada mantan keluarga suaminya, bahwa tuduhan mandul itu hanyalah kebohongan, dan bahwa ia, Sarah, adalah seorang wanita yang mampu mencapai segalanya. 2 tahun berlalu sejak Sarah meninggalkan rumah Bima, dan 1 tahun sejak ia memulai babak baru hidupnya di Jakarta. Perusahaan properti kecil yang ia bangun bersama Kevin, Harmony Property, mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan yang menjanjikan. Mereka berdua bekerja keras. Sarah dengan visinya yang tajam dalam desain dan manajemen, Kevin dengan keahlian arsitektur dan jaringan yang luas. Proyek-proyek kecil mereka berkembang menjadi proyek-proyek menengah,
dan nama Harmoni Property mulai dikenal di kalangan investor. Sarah merasa hidupnya akhirnya berada di jalur yang benar. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu, atau setidaknya, ia berpikir begitu. Suatu pagi, saat Sarah sedang membaca berita ekonomi online sambil menyeruput kopi, sebuah judul berita menarik perhatiannya. Perusahaan konstruksi Jaya Abadi terancam bangkrut, saham anjlok drastis. Jantung Sarah berdebar kencang. Jaya Abadi. Itu adalah nama perusahaan milik keluarga Bima. Perusahaan yang dulu menjadi kebanggaan Ibu Ratna, yang selalu ia agung-agungkan. Sarah merasa ada sensasi aneh menjalar dalam dirinya. Perpaduan antara terkejut, sedikit rasa puas, dan rasa penasaran yang membara. Ia segera membuka artikel itu, membaca setiap kalimat dengan teliti. Laporan itu menjelaskan bahwa Jaya Abadi, yang dulunya adalah raksasa di industri konstruksi, kini terjerat utang besar akibat salah urus dan beberapa proyek gagal. Investor mulai menarik diri, bank-bank mengancam akan menyita aset, dan nilai saham mereka terjun bebas. Bima, yang dulu menjabat sebagai direktur operasional, kini tampak tak berdaya menghadapi krisis ini. Sarah merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Bukan lagi kesedihan, bukan lagi kemarahan yang membabi buta, melainkan sebuah ide, sebuah rencana yang perlahan terbentuk di benaknya. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk tidak hanya membuktikan dirinya, tetapi juga untuk membalas semua rasa sakit dan penghinaan yang pernah ia terima. Ia segera menelepon Kevin. "Kevin, kamu sudah baca berita tentang Jaya Abadi?" tanyanya, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. "Oh, ya, memang lagi heboh itu. Kenapa, Sar? Kamu tertarik?" Kevin terdengar santai, tidak menyadari apa yang sedang berkecamuk di pikiran Sarah. Aku punya ide," kata Sarah. Suaranya kini lebih mantap. "Bagaimana kalau kita coba ambil alih perusahaan itu?" Kevin terdiam sejenak. "Ambil alih? Sarah, itu perusahaan besar. Dan, itu kan perusahaan mantan suamimu." "Justru itu," jawab Sarah. "Mereka sedang dalam posisi lemah. Ini kesempatan emas. Kita bisa membeli saham mereka dengan harga murah, lalu perlahan-lahan mengambil alih kendali." Ada jeda panjang di ujung telepon. Sarah tahu Kevin sedang memikirkan implikasinya, tidak hanya dari segi bisnis, tetapi juga dari segi pribadi. "Sarah, kamu yakin? Ini bukan karena dendam, kan?" tanya Kevin hati-hati. "Tentu saja ada dendamnya, Kevin." Sarah mengakui dengan jujur. "Mereka menghancurkan hidupku, menuduhku mandul, mempermalukanku di depan banyak orang. Tapi ini juga kesempatan bisnis yang luar biasa. Bayangkan, kita bisa mengubah perusahaan yang hampir bangkrut itu menjadi raksasa lagi. Dengan keahlian kita bisa melakukannya." Kevin akhirnya menghela napas. "Oke, Sarah, aku percaya padamu. Kalau kamu bilang ini bisa, kita akan coba. Tapi kita harus sangat hati-hati. Ini bukan main-main." Sejak saat itu, setiap malam Sarah dan Kevin menghabiskan waktu di kantor, menyusun strategi. Mereka menganalisis laporan keuangan Jaya Abadi, mengidentifikasi kelemahan dan potensi mereka, serta merencanakan langkah-langkah untuk mengakuisisi saham. Kevin, dengan koneksinya di dunia finansial, mulai mencari investor yang tertarik untuk bergabung dalam misi penyelamatan ini. Sarah tahu, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang harga diri. Ini tentang membuktikan kepada Ibu Ratna dan Bima, bahwa wanita yang mereka buang itu kini jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih sukses dari yang pernah mereka bayangkan. Ia ingin melihat ekspresi terkejut di wajah mereka ketika ia kembali, bukan sebagai pecundang yang hancur, melainkan sebagai penyelamat yang akan mengambil alih segalanya. Motivasi Sarah semakin kuat ketika ia mengingat kembali setiap sindiran, setiap tatapan kasihan, dan terutama, kata mandul yang terngiang-ngiang di telinganya. Ia ingin menghapus stigma itu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua wanita yang pernah diremehkan dan dihina. Ia ingin menunjukkan bahwa nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh kemampuannya melahirkan, melainkan oleh kekuatan karakter, kecerdasan,
dan kemampuannya untuk bangkit. Pencarian investor tidak mudah. Banyak yang ragu untuk berinvestasi di perusahaan yang sedang sekarat. Namun, Sarah dan Kevin tidak menyerah. Mereka mempresentasikan rencana mereka dengan penuh keyakinan, menyoroti potensi besar Jaya Abadi jika dikelola dengan benar. Mereka menunjukkan bagaimana Harmony Property, meskipun kecil, telah berhasil membangun reputasi yang solid. Perlahan tapi pasti, beberapa investor mulai tertarik. Mereka melihat potensi dalam visi Sarah dan percaya pada kemampuan Kevin. Kita butuh lebih banyak saham untuk bisa punya kendali penuh, Sarah, kata Kevin suatu malam, sambil menunjuk grafik di layar komputer. Setidaknya 51%. Aku tahu, jawab Sarah. Kita harus bersabar. Mereka akan semakin terdesak. Dan saat itu tiba, kita akan masuk. Rencana mereka adalah menunggu hingga Jaya Abadi benar-benar diambang kehancuran, saat harga saham mereka mencapai titik terendah. Saat itulah mereka akan melancarkan serangan terakhir, membeli saham dalam jumlah besar, dan mengambil alih kendali. Ini adalah permainan kesabaran, strategi, dan keberanian. Sarah tidak lagi merasa sakit hati. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi energi, menjadi dorongan untuk bergerak maju. Ia tidak lagi ingin menangis. Ia ingin berjuang. Ia ingin menang. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, adalah bagian dari balas dendam yang dingin, terencana, dan penuh perhitungan. Ini bukan lagi tentang emosi, melainkan tentang strategi. Ia membayangkan momen ketika ia akan kembali ke kantor Jaya Abadi, bukan sebagai mantan istri yang diusir, melainkan sebagai direktur utama yang baru. Ia membayangkan wajah Ibu Ratna dan Bima, terkejut, tak percaya, dan mungkin sedikit ketakutan. Bayangan itu memberinya kekuatan yang tak terbatas. Sarah tahu, jalan di depannya masih panjang dan penuh rintangan. Tetapi ia tidak takut. Ia telah melewati masa-masa terburuk dalam hidupnya, dan ia telah bangkit. Kini, ia siap untuk menghadapi siapapun yang berani meremehkannya. Ini adalah misinya, dan ia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Balas dendam memang manis, tetapi bagi Sarah, ini lebih dari sekadar balas dendam. Ini adalah pembuktian diri. Pembuktian bahwa ia adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan mampu mencapai apapun yang ia inginkan. Berita tentang ambang kebangkrutan Jaya Abadi semakin santer terdengar. Harga saham mereka terus merosot, mendekati angka yang memprihatinkan. Para pemasok mulai menunda pengiriman. Bank-bank mengancam akan menarik pinjaman, dan karyawan mulai gelisah. Keluarga Bima, yang dulu hidup dalam kemewahan dan kebanggaan, kini terperosok dalam keputusasaan. Ibu Ratna, yang selalu tampil angkuh, tampak menua dan keriput. Bayangan kecemasannya terlihat jelas di wajahnya. Bima, di sisi lain, terlihat sangat tertekan, bahunya melorot, dan matanya cekung. Ia mencoba segala cara untuk menyelamatkan perusahaan, namun usahanya sia-sia. Inilah saatnya. Sarah dan Kevin telah menunggu momen ini. Dengan data yang lengkap dan strategi yang matang, mereka memutuskan untuk melancarkan langkah pertama. Sarah meminta Kevin untuk mengatur pertemuan dengan Bima dan keluarganya, dengan dalih sebagai perwakilan dari Harmony Property, sebuah perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi di Jaya Abadi. Kevin, dengan senyum liciknya, berhasil meyakinkan mereka bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan perusahaan. Pertemuan itu diatur di sebuah restoran mewah yang dulu sering dikunjungi Sarah dan Bima. Sarah datang lebih dulu, mengenakan setelan bisnis yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura percaya diri yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia duduk di meja, menunggu, jantungnya berdebar kencang, namun bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Tak lama kemudian, Bima masuk, diikuti oleh Ibu Ratna dan Ayah Bima. Wajah mereka menunjukkan kelelahan dan keputusasaan. Saat mata Bima bertemu dengan mata Sarah, ia terkesiap. Wajahnya memucat, seolah melihat hantu. Ibu Ratna, yang biasanya angkuh, kini hanya bisa menatap Sarah dengan tatapan kosong,
seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Sarah?" bisik Bima. Suaranya tercekat. Sarah tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Selamat siang, Bapak, Ibu, Bima," sapanya dengan nada profesional. "Saya Sarah, perwakilan dari Harmoni Property. Senang bertemu kalian." Suasana menjadi sangat canggung. Ibu Ratna mencoba menguasai diri, meskipun tangannya sedikit bergetar saat menyalami Sarah. "Jadi, Anda yang akan membantu perusahaan kami?" tanyanya. Suaranya terdengar ragu. "Kami tertarik untuk berinvestasi di Jaya Abadi, Ibu," jawab Sarah. Suaranya tenang dan jelas. "Kami telah menganalisis laporan keuangan Anda, dan kami melihat potensi besar di dalamnya, meskipun saat ini sedang dalam kondisi sulit." Kevin kemudian mengambil alih, menjelaskan secara rinci proposal mereka. Ia memaparkan bagaimana Harmoni Property akan menyuntikkan dana segar, merestrukturisasi utang, dan memperkenalkan strategi bisnis baru untuk mengembalikan kejayaan Jaya Abadi. Bima dan orang tuanya mendengarkan dengan saksama. Mata mereka berbinar-binar dengan harapan yang samar. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Setelah Kevin selesai presentasi, Sarah mengambil alih. "Namun, ada beberapa syarat yang harus disepakati," katanya. Suaranya kini lebih tegas. "Harmoni Property akan menjadi pemegang saham mayoritas, dengan kendali penuh atas manajemen perusahaan. Dan saya, sebagai perwakilan utama, akan menjabat sebagai direktur utama." Mendengar itu, Ibu Ratna sontak terkesiap. "Apa? Direktur utama? Kamu?" serunya. Nada suaranya kembali ke angkuhannya yang lama. "Bagaimana bisa? Kamu tidak punya pengalaman memimpin perusahaan sebesar Jaya Abadi." Sarah menatapnya lurus. 2 tahun terakhir, saya telah membangun Harmoni Property dari nol, Ibu. Kami telah berhasil menyelesaikan berbagai proyek besar dan membangun reputasi yang solid. Saya juga telah menyelesaikan pendidikan di bidang manajemen bisnis. Saya rasa, pengalaman dan pengetahuan saya lebih dari cukup untuk memimpin Jaya Abadi keluar dari krisis ini. Bima mencoba menengahi. "Ibu, kita tidak punya pilihan lain. Perusahaan akan bangkrut jika kita tidak menerima tawaran ini." Ayah Bima, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. "Bima benar, Ratna. Kita tidak punya pilihan. Ini satu-satunya jalan." Ibu Ratna masih terlihat tidak senang, namun ia tahu, suaminya benar. Mereka terjebak. Mereka membutuhkan Sarah lebih dari yang pernah mereka bayangkan. "Selain itu," lanjut Sarah, "saya akan memiliki suara penuh dalam setiap keputusan strategis perusahaan. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari pemegang saham lama." Ini adalah pukulan telak bagi Ibu Ratna, yang selalu ingin mengendalikan segalanya. Bima menatap Sarah, tatapannya penuh penyesalan. Ia melihat wanita di hadapannya, bukan lagi Sarah yang rapuh dan hancur, melainkan seorang wanita yang kuat, cerdas, dan penuh wibawa. Ia merasa malu, dan juga sedikit kagum. Negosiasi berlangsung alot selama beberapa jam. Ibu Ratna mencoba menawar, mencari celah, namun Sarah tetap teguh pada pendiriannya. Setiap kali Ibu Ratna mencoba meremehkannya, Sarah membalas dengan fakta dan angka yang tak terbantahkan. Kevin sesekali menambahkan dukungan, memperkuat argumen Sarah. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, mereka mencapai kesepakatan. Dengan berat hati, keluarga Bima menyetujui semua syarat yang diajukan Sarah. Mereka menandatangani perjanjian, yang secara resmi menjadikan Harmoni Property sebagai pemegang saham mayoritas, dan Sarah sebagai direktur utama Jaya Abadi. Saat Sarah menandatangani dokumen itu, tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa puas yang luar biasa. Ini adalah kemenangan pertama. Kemenangan yang ia raih dengan kerja keras dan ketekunan. Ia melihat tatapan Ibu Ratna, yang kini bercampur antara kekalahan dan rasa tidak percaya. Ia melihat Bima, yang menunduk, tidak berani menatap matanya. "Baiklah," kata Sarah, menutup map dokumen. "Mulai besok, saya akan mulai bekerja di kantor Jaya Abadi.
Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik untuk menyelamatkan perusahaan ini. Kata-kata itu terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Keluarga Bima hanya bisa mengangguk pasrah. Mereka tahu, mereka telah menyerahkan kendali kepada wanita yang dulu mereka hina. Sarah berdiri, diikuti oleh Kevin. "Selamat siang," katanya, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan keluarga Bima dalam keheningan yang mencekam. Di luar restoran, Sarah menghela napas panjang. "Kita berhasil, Kevin," bisiknya. Senyum lebar akhirnya merekah di wajahnya. "Aku selalu tahu kamu bisa, Sar," jawab Kevin, menepuk bahunya. "Ini baru permulaan." Sarah menatap langit biru. Ini memang baru permulaan. Perjalanan untuk membangun kembali Jaya Abadi akan sangat sulit. Dan ia tahu Ibu Ratna tidak akan tinggal diam. Namun, ia tidak gentar. Ia telah kembali ke medan perang. Dan kali ini, ia adalah jenderal yang memegang kendali. Ia akan membuktikan kepada mereka semua bahwa wanita yang mereka tuduh mandul ini akan menjadi penyelamat sekaligus penghancur mereka. Babak baru telah dimulai. Pagi itu, gedung pencakar langit Jaya Abadi menjulang gagah di hadapan Sarah, memancarkan aura kekuasaan yang dulu terasa begitu mengintimidasi. Namun kini, bagi Sarah, gedung itu terasa seperti medan perang yang siap ia taklukkan. Ia melangkah masuk dengan langkah mantap, mengenakan setelan blazer biru tua yang pas di tubuhnya, rambutnya digelung rapi, dan sepasang sepatu hak tinggi yang berdetak tegas di lantai marmer. Ia bukan lagi Sarah yang dulu, yang menunduk dan merasa kecil di hadapan keluarga Bima. Ia adalah Sarah, direktur utama yang baru. Di lobi, beberapa karyawan yang dulu mengenalnya menatapnya dengan pandangan terkejut dan sedikit kebingungan. Bisik-bisik mulai terdengar. "Bukankah itu Nyonya Sarah, mantan istri Pak Bima?" Sarah mengabaikan mereka. Pandangannya lurus ke depan. Kevin, yang berdiri di sampingnya sebagai penasihat strategis, tersenyum tipis, seolah memberi isyarat dukungan. Saat mereka tiba di lantai direksi, suasana terasa semakin tegang. Ruang rapat yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan terhadap Sarah, kini menjadi tempat di mana ia akan menegaskan kekuasaannya. Di sana, sudah duduk Ibu Ratna dan Bima, bersama beberapa direktur lama yang tampak tidak nyaman. Wajah Ibu Ratna tampak masam, bibirnya terkatup rapat, dan matanya memancarkan permusuhan yang jelas. Bima hanya menunduk, menghindari tatapan Sarah. "Selamat pagi," sapa Sarah dengan suara yang jelas dan tegas, memecah keheningan. Ia mengambil tempat duduk di kursi kepala meja, kursi yang dulu selalu diduduki ayah Bima. "Terima kasih sudah hadir. Mari kita mulai rapat pertama kita." Rapat itu adalah pertunjukan kekuatan Sarah. Ia memimpin dengan tenang, namun penuh otoritas. Ia memaparkan rencana restrukturisasi perusahaan, strategi pemasaran yang agresif, dan target-target keuangan yang ambisius. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menunjukkan pemahaman mendalam tentang bisnis, dan visi yang jelas untuk masa depan Jaya Abadi. Ia tidak ragu memotong pembicaraan jika ada yang mencoba mengintervensi, dan menjawab setiap pertanyaan dengan lugas. Ibu Ratna mencoba beberapa kali untuk mengintervensi, melontarkan pertanyaan-pertanyaan bernada meremehkan, mencoba menguji pengetahuannya. "Apakah Anda yakin dengan angka-angka ini, Nona Sarah? Sepertinya terlalu ambisius untuk seseorang yang baru terjun di bidang ini." Sarah menatapnya tanpa gentar. "Saya tidak hanya yakin, Ibu. Saya punya data dan analisis yang mendukungnya. Dan mengenai pengalaman, saya rasa kinerja Harmoni Properti dalam 2 tahun terakhir sudah cukup membuktikan kemampuan saya. Atau apakah Ibu meragukan kemampuan saya untuk memimpin perusahaan ini keluar dari jurang kebangkrutan?" Nada suaranya dingin, namun penuh keyakinan. Ibu Ratna terdiam, tidak bisa membantah. Bima, yang duduk di seberang meja, hanya bisa mengamati. Ia melihat Sarah yang berbeda, seorang wanita yang telah berevolusi dari kupu-kupu yang rapuh menjadi elang yang perkasa. Ada rasa penyesalan yang mendalam di hatinya, menyadari betapa ia telah meremehkan potensi Sarah. Setelah rapat, Sarah segera mengambil tindakan. Ia melakukan audit menyeluruh terhadap semua departemen,
mengidentifikasi inefisiensi dan praktik-praktik yang merugikan perusahaan. Ia tidak segan-segan memecat karyawan yang terbukti tidak kompeten atau melakukan korupsi, meskipun beberapa di antaranya adalah kerabat jauh keluarga Bima. Keputusannya ini menimbulkan kegaduhan, namun Sarah tidak peduli. Ia ada di sana untuk menyelamatkan perusahaan, bukan untuk menyenangkan orang. Tentu saja, Ibu Ratna tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan rumor di kalangan karyawan, mencoba merusak reputasi Sarah. Lihat saja, dia hanya ingin balas dendam. Dia tidak benar-benar peduli dengan perusahaan ini, bisiknya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Ia bahkan mencoba menghasut beberapa direktur lama untuk melawan Sarah. Namun, Sarah telah mengantisipasi hal ini. Ia mengadakan pertemuan dengan semua kepala departemen, menjelaskan visinya, dan meyakinkan mereka bahwa ia ada di sana untuk kebaikan perusahaan dan masa depan mereka. Ia juga menunjukkan bukti-bukti konkret tentang praktik buruk yang ia temukan, membuat para karyawan yang jujur mendukungnya. Salah satu taktik licik Ibu Ratna adalah mencoba menyabotase proyek-proyek baru yang diinisiasi Sarah. Ia sengaja menunda persetujuan dokumen, menyembunyikan informasi penting, atau bahkan mencoba mengalihkan dana. Sarah menyadari ada yang tidak beres ketika beberapa proyek mengalami hambatan yang tidak masuk akal. Dengan bantuan Kevin, ia memasang mata-mata di dalam perusahaan, mengawasi setiap gerak-gerik Ibu Ratna. Suatu sore, salah satu mata-mata Sarah melaporkan bahwa Ibu Ratna telah memerintahkan seorang staf untuk memanipulasi laporan keuangan proyek besar yang sedang dikerjakan Sarah, agar terlihat seolah-olah proyek itu merugi. Ini adalah upaya untuk menjatuhkan Sarah di mata para investor dan dewan direksi. Sarah merasa darahnya mendidih. Ini bukan hanya sabotase. Ini adalah tindakan kriminal. Ia mengumpulkan semua bukti, termasuk rekaman percakapan dan email yang menunjukkan perintah Ibu Ratna. Ia tahu, ini adalah kesempatan untuk memberikan pukulan telak. Keesokan harinya, Sarah memanggil rapat darurat dewan direksi. Ibu Ratna datang dengan wajah angkuh, merasa yakin bahwa rencananya akan berhasil. Bima tampak gelisah, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," kata Sarah, suaranya tenang namun penuh kekuatan. "Saya telah menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan proyek Green Valley Residence. Ada indikasi manipulasi data yang sangat serius." Semua mata tertuju pada Ibu Ratna, yang wajahnya langsung memucat. "Apa maksudmu, Sarah? Jangan menuduh sembarangan," serunya, mencoba menutupi kegugupannya. Sarah tersenyum tipis. "Saya tidak menuduh, Ibu. Saya punya bukti." Ia kemudian menampilkan di layar proyektor semua bukti yang ia kumpulkan. Email, rekaman suara, dan perbandingan laporan keuangan yang asli dan yang dimanipulasi. Bukti-bukti itu tak terbantahkan. Ruangan itu hening. Para direktur menatap Ibu Ratna dengan pandangan terkejut dan marah. Bima menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu Ratna, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak hancur. Wajahnya memerah padam, dan tangannya gemetar. Ini tidak mungkin," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Ini adalah tindakan yang sangat serius, Ibu," kata Sarah. "Ini bisa merusak reputasi perusahaan secara permanen, dan bahkan bisa berujung pada tuntutan hukum. Sebagai direktur utama, saya tidak bisa mentolerir tindakan seperti ini." Sarah kemudian menatap para direktur. "Saya mengusulkan agar Ibu Ratna segera dicopot dari jabatannya sebagai komisaris, dan semua aksesnya ke sistem perusahaan dicabut. Selain itu, saya akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib jika tidak ada tindakan tegas yang diambil." Para direktur saling pandang. Mereka tahu, Sarah serius, dan bukti yang ia miliki sangat kuat. Dengan suara bulat, mereka menyetujui usulan Sarah. Ibu Ratna, yang selama ini memegang kendali penuh atas keluarga dan perusahaan, kini harus menerima kenyataan pahit. Ia telah kehilangan segalanya. Bima menatap Sarah, matanya penuh penyesalan. Ia tahu, ibunya telah melewati batas. Dan ia juga tahu, Sarah telah memenangkan pertempuran ini dengan telak. Sarah mengakhiri rapat dengan tenang.
Saya harap, dengan kejadian ini, kita semua bisa belajar untuk bekerja secara profesional dan jujur. Jaya Abadi akan bangkit, dan kita akan membangunnya bersama. Setelah rapat bubar, Sarah berjalan keluar ruangan, diikuti oleh Kevin. "Kamu luar biasa, Sar," kata Kevin, senyum bangga di wajahnya. "Ini baru permulaan, Kevin," jawab Sarah, pandangannya lurus ke depan. Ia telah kembali ke medan perang, dan ia telah menunjukkan kepada mereka semua siapa yang sebenarnya memegang kendali. Ini adalah kemenangan pertama dalam serangkaian pertempuran yang akan datang. Dan ia siap. Setelah kemenangan telak Sarah dalam rapat Dewan Direksi, suasana di Jaya Abadi berubah drastis. Ibu Ratna, yang kini telah dilucuti dari jabatannya sebagai komisaris, tampak seperti singa yang kehilangan taringnya. Ia masih berkeliaran di kantor, mencoba menyebarkan kebencian dan rumor, namun tidak ada yang lagi mendengarkannya. Para karyawan, yang melihat bukti konkret manipulasi data, kini lebih menghormati Sarah. Bima, meskipun masih menjabat sebagai direktur operasional, tampak semakin tertekan dan terisolasi. Ia menghindari Sarah sebisa mungkin, seolah malu dengan apa yang telah terjadi. Sarah tidak memecat Bima, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia memiliki rencana lain. Ia ingin Bima menyaksikan sendiri bagaimana perusahaan yang dulu ia tinggalkan, kini bangkit di bawah kepemimpinannya. Ia ingin Bima merasakan langsung konsekuensi dari keputusannya di masa lalu. Di tengah kesibukannya membenahi Jaya Abadi, pikiran Sarah sesekali kembali pada tuduhan mandul yang pernah menghancurkan hidupnya. Meskipun ia telah membuktikan dirinya di dunia bisnis, luka itu masih ada. Ia tahu, untuk benar-benar bebas, ia harus menghadapi kebenaran itu. Suatu malam, saat sedang membereskan dokumen-dokumen lama di kantor Bima yang kini menjadi miliknya, Sarah menemukan sebuah amplop coklat yang terselip di laci paling bawah. Amplop itu tidak berlabel, dan terasa tebal. Rasa penasaran mendorongnya untuk membukanya. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen medis. Jantung Sarah berdebar kencang saat ia membaca isi dokumen itu. Itu adalah hasil pemeriksaan kesuburan. Bukan miliknya, melainkan milik Bima. Dan hasilnya sangat jelas. Bima memiliki masalah kesuburan yang serius, yang membuatnya sangat sulit untuk memiliki anak secara alami. Dunia Sarah seolah berhenti berputar. Semua kepingan teka-teki yang selama ini mengganggunya, kini tersusun rapi. Tuduhan mandul itu, desakan Ibu Ratna, sikap Bima yang pasrah saat ia diceraikan, semuanya masuk akal sekarang. Mereka tahu bahwa Bima yang bermasalah, bukan dirinya. Dan mereka sengaja menyembunyikan kebenaran itu, membiarkan Sarah menanggung semua tuduhan dan penghinaan, hanya untuk menjaga nama baik keluarga. Kemarahan yang selama ini terkubur dalam-dalam, kini meledak. Bukan lagi kemarahan yang membabi buta, melainkan kemarahan yang dingin, menusuk, dan penuh perhitungan. Mereka tidak hanya menghancurkan pernikahannya, tetapi juga harga dirinya, kehormatannya, dan bahkan identitasnya sebagai seorang wanita. Sarah segera menelepon Kevin. "Kevin, aku menemukan sesuatu yang sangat penting. Bisakah kamu datang ke kantorku sekarang?" Suaranya bergetar, namun penuh tekad. Kevin tiba tak lama kemudian, melihat Sarah duduk di kursinya, memegang dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. "Ada apa, Sar? Kamu kenapa?" tanyanya cemas. Sarah menyerahkan dokumen itu kepada Kevin. "Baca ini," katanya. Suaranya tercekat. Kevin membaca dokumen itu. Matanya membesar karena terkejut. "Astaga, Sarah ini." "Mereka tahu, Kevin," potong Sarah. "Mereka tahu Bima yang bermasalah. Mereka sengaja menuduhku mandul untuk menutupi aib keluarga mereka." Kevin memeluk Sarah erat. "Aku tidak percaya mereka bisa sekejam ini, Sar. Aku akan membuat mereka membayar mahal untuk ini," kata Sarah, matanya berkilat penuh tekad. "Aku akan mengungkap kebenaran ini di depan semua orang." Keesokan harinya, Sarah memanggil rapat keluarga besar Bima. Ia mengirimkan undangan resmi, atas nama Direktur Utama Jaya Abadi,
dengan alasan ada hal penting yang harus dibicarakan. Ibu Ratna dan Bima datang dengan wajah penasaran, tidak menyadari badai apa yang akan menimpa mereka. Ruangan rapat yang sama, tempat Sarah dulu dipermalukan, kini menjadi panggungnya. Ia berdiri di depan, memegang amplop coklat itu. Ibu Ratna menatapnya dengan pandangan sinis, seolah menantang. "Terima kasih sudah hadir," kata Sarah. Suaranya tenang dan jelas, namun penuh kekuatan. "Saya mengundang kalian semua ke sini karena ada kebenaran penting yang harus kalian ketahui. Kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh keluarga ini." Ibu Ratna mengerutkan kening. "Kebenaran apa lagi, Sarah? Jangan mencoba membuat masalah baru." Sarah tersenyum tipis. "Ini bukan masalah baru, Ibu. Ini adalah kebenaran lama yang selama ini kalian kubur rapat-rapat." Ia kemudian mengangkat amplop itu. "Kalian semua menuduh saya mandul, bukan? Kalian mempermalukan saya, menghina saya, dan akhirnya membuat saya diceraikan oleh Bima. Tapi, apakah kalian tahu siapa sebenarnya yang memiliki masalah kesuburan?" Semua mata tertuju pada Sarah. Bima tampak gelisah, wajahnya memucat. Ibu Ratna mencoba menyela, namun Sarah tidak memberinya kesempatan. "Saya memiliki bukti medis yang akurat," lanjut Sarah, "yang menunjukkan bahwa bukan saya yang mandul, melainkan Bima." Ia kemudian menampilkan hasil pemeriksaan kesuburan Bima di layar proyektor, lengkap dengan nama dokter dan tanggal pemeriksaan. Ruangan itu hening. Tidak ada yang bersuara. Semua mata terbelalak, menatap hasil itu dengan tidak percaya. Ibu Ratna terhuyung, seolah kehilangan keseimbangan. Wajahnya pucat pasi, dan ia tampak seperti akan pingsan. Bima menatap layar, lalu menatap ibunya. Matanya penuh pertanyaan dan rasa sakit. "Kalian sengaja menutupi ini, bukan?" kata Sarah, suaranya meninggi. "Kalian membiarkan saya menanggung semua tuduhan, semua penghinaan, hanya untuk menjaga nama baik keluarga kalian. Kalian menghancurkan hidup saya, hanya demi ego dan kebohongan." Air mata mulai mengalir di pipi beberapa kerabat yang hadir, menatap Ibu Ratna dan Bima dengan pandangan kecewa. Reputasi keluarga Bima, yang selama ini mereka jaga mati-matian, kini hancur berkeping-keping di hadapan mata mereka sendiri. Mereka sadar, semua penderitaan yang mereka timbulkan pada Sarah selama ini sia-sia dan tidak berdasar. "Kalian tidak hanya menipu saya," kata Sarah. Suaranya kini bergetar karena emosi yang meluap, "tetapi juga menipu diri kalian sendiri. Kalian hidup dalam kebohongan, dan kini, kebohongan itu telah menghancurkan kalian." Ibu Ratna mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Ia hanya bisa menunduk, menangis dalam diam, malu dan hancur. Bima menatap Sarah, matanya berkaca-kaca, penuh penyesalan. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tidak bisa keluar dari tenggorokannya. Sarah menatap mereka semua, satu persatu. Ia tidak merasakan kepuasan yang membabi buta, melainkan rasa keadilan yang dingin. Kebenaran telah terungkap, dan kini, mereka harus menanggung konsekuensinya. "Saya harap, dengan terungkapnya kebenaran ini, kalian semua bisa belajar dari kesalahan kalian," kata Sarah, mengakhiri pidatonya. "Dan saya harap, tidak ada lagi wanita yang harus mengalami apa yang saya alami." Sarah kemudian berbalik, meninggalkan ruangan itu. Di belakangnya, ia bisa mendengar bisik-bisik, tangisan, dan suara-suara kekecewaan. Reputasi keluarga Bima telah hancur. Dan Sarah, ia kini merasa bebas. Bebas dari beban tuduhan. Bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ia telah memenangkan pertempuran terpenting dalam hidupnya. Pertempuran untuk harga dirinya. Pengungkapan kebenaran tentang masalah kesuburan Bima di hadapan keluarga besar adalah pukulan telak yang tak terpulihkan bagi reputasi keluarga Bima. Berita itu menyebar dengan cepat, tidak hanya di kalangan kerabat, tetapi juga di lingkungan sosial dan bisnis mereka. Para investor yang selama ini masih menaruh sedikit harapan pada Jaya Abadi, kini menarik diri sepenuhnya. Mereka tidak hanya kehilangan kepercayaan pada manajemen perusahaan, tetapi juga pada integritas keluarga yang memimpinnya.
Skandal manipulasi laporan keuangan yang diungkap Sarah, ditambah dengan kebohongan tentang masalah kesuburan, menjadi racun mematikan yang menghancurkan pondasi bisnis mereka. Telepon di kantor Jaya Abadi tak henti-hentinya berdering, bukan dengan tawaran kerjasama, melainkan dengan tuntutan dari para kreditor dan penarikan investasi. Saham perusahaan anjlok hingga ke titik terendah, menjadi tidak lebih dari selembar kertas tak berharga. Bank-bank mulai mengirimkan surat peringatan terakhir, mengancam akan menyita aset-aset utama perusahaan jika utang tidak segera dilunasi. Jaya Abadi, yang dulu merupakan kebanggaan keluarga Bima, kini benar-benar diambang kehancuran total. Ibu Ratna, yang selama hidupnya selalu tampil sempurna dan disegani, kini mengurung diri di rumah. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak karena terus-menerus menangis. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya, atau dengan bisik-bisik tetangga. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Bima, meskipun masih berusaha menyelamatkan sisa-sisa perusahaan, tampak seperti mayat hidup. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan setiap kali ia mencoba berbicara dengan ibunya, yang ada hanyalah tangisan dan penyesalan. Di sisi lain, Sarah dan Kevin memantau setiap perkembangan dengan cermat. Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Ketika harga saham Jaya Abadi mencapai titik terendah, dan tidak ada lagi investor yang mau mendekat, Sarah dan Kevin melancarkan serangan terakhir mereka. Dengan dana yang telah mereka kumpulkan dari investor Harmoni Properti yang percaya pada visi Sarah, mereka mulai membeli sisa-sisa saham Jaya Abadi di pasar. Prosesnya cepat dan efisien. Dalam waktu singkat, Harmoni Properti berhasil mengakuisisi semua saham yang tersisa, menjadikan Sarah sebagai pemilik tunggal dan mutlak dari Jaya Abadi. Pengumuman resmi tentang pengambil alihan penuh Jaya Abadi oleh Harmoni Properti, dengan Sarah sebagai CEO, menggemparkan dunia bisnis. Banyak yang terkejut, namun banyak pula yang memuji keberanian dan strategi Sarah. Kisah tentang wanita yang dulu dituduh mandul dan diceraikan, kini kembali sebagai penyelamat sekaligus pemilik dari perusahaan mantan suaminya, menjadi buah bibir di mana-mana. Pagi setelah pengumuman itu, Sarah datang ke kantor Jaya Abadi, bukan lagi sebagai direktur utama yang baru, melainkan sebagai pemilik. Ia memanggil Bima ke ruangannya. Bima masuk dengan langkah gontai. Wajahnya menunjukkan kelelahan dan keputusasaan yang mendalam. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. "Duduk, Bima," kata Sarah, suaranya tenang, tanpa emosi. Bima duduk di kursi di hadapan meja Sarah, menunduk, tidak berani menatap mata mantan istrinya. "Saya ingin berbicara tentang posisimu di perusahaan ini," kata Sarah. "Seperti yang kamu tahu, Jaya Abadi kini sepenuhnya di bawah kendali saya." Bima mengangguk pelan. "Aku tahu, Sarah. Aku minta maaf atas segalanya. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak pernah membiarkan ibu melakukan itu padamu. Aku seharusnya membela kamu." Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Sarah menatapnya dingin. "Penyesalan tidak akan mengubah masa lalu, Bima. Kamu membuat pilihanmu. Dan kini, kamu harus menanggung konsekuensinya." Bima mengangkat kepalanya, menatap Sarah dengan tatapan memohon. "Aku tahu. Aku siap menerima apapun keputusanmu. Aku akan mengundurkan diri." Sarah tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Tidak, Bima. Kamu tidak akan mengundurkan diri." Bima terkejut. "Apa maksudmu?" "Kamu akan tetap bekerja di sini," lanjut Sarah. "Tapi bukan sebagai direktur operasional. Kamu akan dipindahkan ke departemen arsip, sebagai staf biasa. Tugasmu adalah mengurus semua dokumen lama perusahaan." Bima terbelalak. Departemen arsip? Itu adalah posisi terendah di perusahaan, tempat di mana orang-orang yang tidak lagi memiliki peran penting ditempatkan. Ini adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada pemecatan. Ini adalah penghinaan. "Sarah, kamu tidak bisa melakukan ini padaku," bisik Bima, suaranya tercekat. Ini terlalu kejam." "Kelejam." Sarah mengulang kata itu. Nada suaranya meninggi. "Kelejam, katamu?
Apakah kamu ingat bagaimana kalian memperlakukanku? Bagaimana kalian menuduhku mandul, mempermalukanku di depan semua orang, dan membuangku seperti sampah? Apakah itu tidak kejam, Bima? Air mata mulai mengalir di pipi Bima. Aku tahu, Sarah. Aku salah. Aku pantas menerima ini. Bagus kalau kamu tahu, kata Sarah. Suaranya kembali tenang. Ini bukan hanya tentang hukuman, Bima. Ini tentang keadilan. Kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana perusahaan ini bangkit dari abu, di bawah kepemimpinanku. Kamu akan melihat bagaimana seorang wanita yang kalian tuduh mandul, kini menjadi pemilik dan penyelamat dari perusahaan yang dulu menjadi kebanggaan keluargamu. Bima tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Ini adalah konsekuensi dari kelemahannya, dari keputusannya untuk tidak membela Sarah di masa lalu. Sarah kemudian memanggil kepala departemen arsip, memerintahkannya untuk segera memindahkan Bima ke posisi barunya. Setelah Bima keluar dari ruangan, Sarah menghela napas panjang. Ia tidak merasakan euforia yang membabi buta, melainkan rasa lega yang mendalam. Satu babak telah berakhir. Keadilan telah ditegakkan. Sore itu, Sarah mengadakan pertemuan dengan semua karyawan Jaya Abadi. Ia berdiri di depan, memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Mulai hari ini, katanya, Jaya Abadi akan memulai babak baru. Kita akan bekerja keras, bersama-sama, untuk mengembalikan kejayaan perusahaan ini. Saya tidak akan mentolerir praktik-praktik buruk atau ketidakjujuran. Kita akan membangun budaya kerja yang transparan, profesional, dan saling menghargai. Para karyawan bertepuk tangan meriah. Mereka melihat harapan di mata Sarah, dan mereka percaya pada visinya. Mereka tahu, di bawah kepemimpinan Sarah, Jaya Abadi akan bangkit kembali. Sarah menatap sekeliling ruangan, pandangannya berhenti sejenak pada Bima, yang kini duduk di barisan belakang, menunduk. Ia tidak merasakan kebencian lagi, hanya rasa kasihan yang samar. Bima telah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Kemenangan ini terasa manis, namun Sarah tahu, ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari babak baru, babak di mana ia akan membangun kerajaan bisnisnya sendiri, dan membuktikan kepada dunia bahwa seorang wanita bisa mencapai apapun yang ia impikan, terlepas dari segala rintangan dan tuduhan. Ia telah mempermalukan keluarga mantan suaminya, bukan dengan cara yang kasar, melainkan dengan kekuatan, kecerdasan, dan keberhasilannya sendiri. Setelah badai berlalu, Jaya Abadi perlahan mulai bangkit di bawah kepemimpinan Sarah. Setiap hari, ia bekerja tanpa lelah, menerapkan strategi baru, merampingkan operasi, dan membangun kembali kepercayaan para klien dan investor. Dengan Kevin di sisinya sebagai penasihat strategis yang tak tergantikan, perusahaan itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Sarah tidak hanya membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap, tetapi juga sebagai visioner yang mampu mengubah kehancuran menjadi peluang. Sementara Sarah disibukkan dengan pekerjaan, Bima menjalani hari-harinya di departemen arsip, dikelilingi oleh tumpukan dokumen lama. Posisi itu adalah pengingat konstan akan kejatuhannya. Ia sering melihat Sarah melintas di lorong, memimpin rapat, atau berbicara dengan klien-klien penting. Setiap kali itu terjadi, rasa penyesalan yang mendalam menusuk hatinya. Ia melihat Sarah yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih sukses, dan lebih dihormati daripada dirinya. Suatu sore, Bima memberanikan diri mendekati Sarah di kantornya. Ia mengetuk pintu dengan ragu, dan Sarah mempersilakannya masuk. "Ada apa, Bima?" tanya Sarah, suaranya datar, tanpa emosi. Bima menunduk, tidak berani menatap mata Sarah. "Sarah, aku hanya ingin bicara sebentar." "Tentang apa?" "Aku tahu ini mungkin tidak penting lagi bagimu," kata Bima, suaranya bergetar. "Tapi aku ingin meminta maaf lagi. Aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi. Atas semua yang ibu lakukan padamu, dan atas keputusanku yang pengecut saat itu." Sarah menatapnya. Ada kilatan emosi di matanya, namun ia berhasil mengendalikannya.
Permintaan maafmu tidak akan mengubah masa lalu, Bima. Dan aku sudah move on. Aku tahu, kata Bima. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku masih mencintaimu, Sarah. Mendengar kata-kata itu, Sarah merasakan gelombang emosi yang kompleks. Ada sedikit rasa sakit, sedikit rasa geli, dan juga sedikit rasa kasihan. Cinta. Sarah mengulangi kata itu dengan nada sinis. Apakah itu cinta ketika kamu membiarkan ibumu menghancurkan pernikahan kita? Apakah itu cinta ketika kamu membuangku karena tuduhan yang tidak benar? Aku rasa kamu tidak tahu apa arti cinta, Bima. Bima terdiam, tidak bisa membantah. Aku tahu aku salah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Bisakah kita mencoba lagi? Sarah tersenyum tipis, senyum yang dingin. Tidak. Bima, tidak akan ada kita lagi. Aku sudah melewati masa itu. Aku sudah membangun kembali hidupku, dan aku bahagia dengan apa yang kumiliki sekarang. Ia kemudian menatap Bima dengan tegas. Fokuslah pada pekerjaanmu, Bima. Itu satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang. Bima menghela napas panjang, kekalahan terpancar jelas di wajahnya. Ia tahu, tidak ada lagi harapan. Sarah telah benar-benar meninggalkannya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia berbalik dan meninggalkan ruangan Sarah, dengan bahu melorot, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Malam itu, Sarah dan Kevin makan malam di sebuah restoran favorit mereka. Suasana hangat dan akrab, seperti biasa. Mereka membicarakan pekerjaan, rencana masa depan, dan sesekali bercanda. Kevin selalu menjadi sandaran bagi Sarah, tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai teman yang selalu ada. Di tengah percakapan, Kevin tiba-tiba menggenggam tangan Sarah. Sarah, katanya, suaranya sedikit bergetar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Sarah menatapnya. Ada firasat yang muncul di benaknya. Aku mencintaimu, Sarah, kata Kevin, menatap matanya dengan tulus. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, dan aku tahu kamu baru saja melewati banyak hal. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku mencintaimu, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, bukan hanya sebagai rekan kerja atau teman. Sarah terkejut. Meskipun ia merasakan kedekatan dengan Kevin, ia tidak pernah benar-benar memikirkan hubungan romantis di antara mereka. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan terlalu takut untuk membuka hatinya lagi setelah semua yang terjadi dengan Bima. Kevin. Sarah memulai, namun kata-katanya tercekat. Aku tahu kamu mungkin belum siap, potong Kevin. Aku tidak memintamu untuk langsung menjawab. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Aku akan menunggumu, Sarah, sampai kapanpun. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Kata-kata Kevin terus terngiang di telinganya. Ia menyayangi Kevin, itu pasti. Kevin adalah orang yang baik, tulus, dan selalu mendukungnya. Ia adalah orang yang membantunya bangkit dari keterpurukan. Namun, rasa takut itu masih ada. Takut untuk kembali terluka. Takut untuk kembali dikecewakan. Ia teringat kembali semua penderitaan yang ia alami karena pernikahan yang gagal. Ia teringat tuduhan mandul, penghinaan, dan pengkhianatan Bima. Apakah ia siap untuk mengambil risiko lagi? Apakah ia siap untuk membuka hatinya kepada orang lain? Sarah menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam perenungan. Ia berbicara dengan dirinya sendiri, mencoba memahami perasaannya. Ia menyadari bahwa Kevin berbeda dari Bima. Kevin tidak pernah meremehkannya, tidak pernah membiarkannya sendirian. Kevin selalu ada di sana, di sisinya, mendukung setiap langkahnya. Ia juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak akan datang jika ia terus hidup dalam ketakutan. Ia telah membuktikan dirinya di dunia bisnis. Ia telah membalas dendamnya. Kini, saatnya untuk fokus pada kebahagiaan pribadinya. Suatu sore, Sarah memanggil Kevin ke ruangannya. Kevin masuk dengan wajah cemas.
seolah takut akan mendengar penolakan. "Kevin," kata Sarah, tersenyum tipis. "Aku sudah memikirkannya." Kevin menatapnya, menahan napas. Aku juga mencintaimu, Kevin," kata Sarah, suaranya lembut. "Aku takut, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin membangun masa depan bersamamu." Wajah Kevin langsung berseri. Ia melangkah mendekat, memeluk Sarah erat. Sarah merasakan kehangatan dan ketenangan dalam pelukan Kevin. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang tepat. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan cinta, harapan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia telah menemukan kebahagiaan tidak hanya dalam kesuksesan bisnis, tetapi juga dalam cinta yang tulus. Keputusan Sarah untuk menerima cinta Kevin adalah titik balik yang manis dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun berjuang sendirian, memikul beban masa lalu, kini ia memiliki seseorang yang bisa ia sandari, seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Hubungan mereka berkembang dengan indah, didasari oleh rasa saling percaya, hormat, dan dukungan yang tak tergoyahkan. Kevin tidak hanya menjadi kekasih, tetapi juga sahabat terbaik, pendengar setia, dan rekan seperjuangan dalam membangun harmoni properti dan Jaya Abadi. Di bawah kepemimpinan Sarah, Jaya Abadi benar-benar bangkit dari keterpurukan. Dengan visi yang jelas dan strategi yang matang, ia merestrukturisasi utang, memangkas biaya yang tidak perlu, dan menginvestasikan kembali pada proyek-proyek yang menjanjikan. Sarah juga memperkenalkan budaya kerja yang lebih transparan dan inklusif, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan merasa memiliki perusahaan. Banyak karyawan lama yang setia pada perusahaan kini merasakan semangat baru di bawah kepemimpinan Sarah. Mereka melihat bagaimana seorang wanita yang pernah diremehkan kini membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang hebat. Proyek-proyek baru yang diinisiasi Sarah, seperti pembangunan kompleks perumahan ramah lingkungan dan pengembangan pusat perbelanjaan modern, berhasil menarik perhatian investor baru dan mengembalikan kepercayaan pasar. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Jaya Abadi tidak hanya melunasi semua utangnya, tetapi juga mencatat keuntungan yang signifikan. Perusahaan itu kembali menjadi salah satu raksasa di industri konstruksi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sarah telah membuktikan kepada semua orang, terutama kepada mantan keluarga suaminya, bahwa ia adalah seorang wanita yang mampu mengubah kehancuran menjadi kejayaan. Di sisi lain, Bima masih bekerja di departemen arsip. Ia melihat sendiri bagaimana Sarah mengubah perusahaan itu, bagaimana ia memimpin dengan karisma dan kecerdasan. Setiap kali ia mendengar pujian untuk Sarah dari karyawan lain, atau melihat berita tentang kesuksesan Jaya Abadi di bawah kepemimpinannya, rasa penyesalan dan kekalahan semakin menusuk hatinya. Ia sering mencoba berbicara dengan Sarah, namun Sarah selalu menjaga jarak profesional. Ia tidak lagi menyimpan dendam, tetapi juga tidak ada lagi ruang untuk Bima dalam hidupnya. Ibu Ratna, yang kini benar-benar terisolasi, hidup dalam penyesalan dan rasa malu. Ia tidak pernah lagi berani muncul di depan umum, dan hubungan dengan kerabatnya pun merenggang. Ia harus menyaksikan dari jauh bagaimana Sarah, wanita yang dulu ia hina dan tuduh mandul, kini menjadi wanita sukses yang dihormati banyak orang. Di tengah kesibukan dan kesuksesan profesionalnya, Sarah dan Kevin juga mulai merencanakan masa depan pribadi mereka. Suatu malam, di sebuah pantai yang tenang di Bali, di bawah taburan bintang, Kevin berlutut di hadapan Sarah, memegang sebuah kotak beludru kecil. "Sarah," katanya, suaranya bergetar karena haru. "Kamu adalah wanita terkuat, tercerdas, dan paling menginspirasi yang pernah aku kenal. Kamu telah mengajariku banyak hal tentang keberanian, ketekunan, dan cinta. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata mengalir di pipi Sarah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang murni. Ia tidak pernah menyangka akan merasakan kebahagiaan seperti ini lagi. Ia menatap Kevin, pria yang selalu ada di sisinya, yang mencintainya apa adanya, dan yang tidak pernah meragukan kemampuannya. "Ya, Kevin," bisik Sarah. "Aku mau." Pernikahan Sarah dan Kevin adalah acara yang sederhana namun penuh kehangatan.
Hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Tidak ada kemewahan berlebihan seperti pernikahannya dengan Bima dulu. Namun kebahagiaan yang terpancar dari wajah Sarah dan Kevin jauh lebih nyata. Sarah mengenakan gaun putih sederhana, namun ia merasa seperti ratu. Kevin menatapnya dengan tatapan penuh cinta, seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia. Setelah menikah, Sarah dan Kevin membangun sebuah rumah baru yang mereka desain bersama. Rumah itu adalah perpaduan sempurna antara gaya Sarah yang elegan dan sentuhan modern Kevin. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan cinta dan tawa. Mereka sering menghabiskan malam dengan berbagi cerita, merencanakan liburan, atau sekadar menikmati kebersamaan. Sarah akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang datang dari status sosial atau kekayaan, melainkan kebahagiaan yang berasal dari dalam, dari rasa damai, dari cinta yang tulus, dan dari pencapaian pribadinya. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan terkadang, kehancuran bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Ia telah melewati badai, dan kini ia berlayar di lautan yang tenang, ditemani oleh nahkoda terbaik. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam. Semua itu telah berlalu. Ia telah membuktikan dirinya, dan itu sudah cukup. Fokusnya kini adalah membangun masa depan yang cerah bersama Kevin, menciptakan keluarga yang penuh cinta dan saling menghargai. Ia tahu, perjalanan hidup masih panjang, namun ia tidak lagi takut. Ia memiliki Kevin, dan ia memiliki dirinya sendiri. Sarah, wanita yang telah bangkit dari abu, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. 3 tahun setelah pernikahannya dengan Kevin, kehidupan Sarah terasa lengkap. Jaya Abadi telah kembali menjadi perusahaan konstruksi terkemuka, dengan proyek-proyek inovatif yang tersebar di seluruh negeri. Sarah, sebagai CEO, telah diakui sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis. Ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar, berbagi kisah inspiratifnya tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali hidupnya. Kevin, sebagai arsitek utama dan penasihat strategis, adalah tulang punggung yang tak tergantikan, selalu mendukung dan melengkapi setiap langkah Sarah. Di tengah kesibukan profesional mereka, Sarah dan Kevin tidak pernah melupakan impian pribadi mereka untuk membangun keluarga. Mereka tidak terlalu memaksakan diri, percaya bahwa jika memang rezeki, Tuhan akan memberikannya pada waktu yang tepat. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan, dalam setiap momen kecil yang mereka habiskan bersama, dan dalam kesuksesan yang mereka raih bersama. Suatu pagi, Sarah merasakan mual yang tidak biasa. Ia tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, mengira itu hanya kelelahan biasa. Namun, setelah beberapa hari, gejala itu semakin jelas. Dengan jantung berdebar kencang, ia membeli alat tes kehamilan. Hasilnya 2 garis merah muda. Positif. Sarah terdiam, menatap alat tes itu dengan tidak percaya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Setelah semua tuduhan, semua penghinaan, dan semua rasa sakit karena dianggap mandul, kini ia hamil. Ini adalah keajaiban. Jawaban atas doa-doa yang selama ini ia pendam dalam hati. Ia segera menelepon Kevin. Suaranya bergetar. Kevin, aku hamil. Di ujung telepon, Kevin terdiam sejenak. Lalu terdengar suara tawa dan tangisan bahagia. Benarkah, sayang? Astaga, ini luar biasa. Aku akan pulang sekarang. Kabar kehamilan Sarah disambut dengan sukacita yang luar biasa. Keluarga Kevin sangat bahagia, dan teman-teman terdekat mereka pun turut merayakan. Sarah merasa hidupnya benar-benar sempurna. Ia tidak hanya memiliki karir yang sukses dan suami yang mencintainya, tetapi kini ia juga akan menjadi seorang ibu. 9 bulan berlalu dengan cepat. Sarah menikmati setiap momen kehamilannya, merasakan setiap tendangan kecil di perutnya, dan membayangkan wajah sang buah hati. Ia dan Kevin mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh antusiasme, mulai dari kamar bayi hingga nama-nama yang akan mereka berikan. Pada suatu pagi yang cerah, Sarah melahirkan seorang putri cantik. Bayi itu memiliki mata yang jernih dan senyum kecil yang manis. Sarah menatap putrinya,
Air mata kebahagiaan kembali mengalir. Ia memeluk putrinya erat, merasakan kehangatan dan cinta yang meluap-luap. Ia menamai putrinya, Anya, yang berarti tak terbatas, atau tak berujung, sebagai simbol harapan dan masa depan yang cerah. Kelahiran Anya adalah pukulan telak terakhir bagi keluarga Bima. Berita itu sampai ke telinga Ibu Ratna dan Bima, yang kini hidup dalam keterasingan dan penyesalan. Mereka mendengar bagaimana Sarah, wanita yang dulu mereka tuduh mandul, kini telah melahirkan seorang anak. Kebenaran itu menghantam mereka lebih keras daripada kehancuran bisnis mereka. Mereka menyadari betapa bodoh dan kejamnya mereka di masa lalu. Bima, yang masih bekerja di departemen arsip, sesekali melihat Anya saat Kevin membawa putrinya ke kantor. Ia melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Sarah dan Kevin, dan rasa penyesalan semakin dalam. Ia telah kehilangan segalanya. Perusahaan, reputasi, dan wanita yang dulu mencintainya, hanya karena kelemahan dan kebohongan. Suatu hari, Sarah melihat Bima menatap Anya dari kejauhan, matanya penuh kerinduan. Sarah tidak merasakan kebencian lagi. Ia hanya merasakan rasa kasihan yang samar. Ia telah memaafkan mereka, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena ia ingin membebaskan dirinya sendiri dari beban kebencian. Dalam sebuah wawancara dengan majalah bisnis terkemuka, Sarah ditanya tentang perjalanannya. Apa yang membuat Anda terus maju, meskipun menghadapi begitu banyak rintangan? Tanya pewawancara. Sarah tersenyum. Saya belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, kehancuran bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Saya juga belajar bahwa nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, tetapi oleh kekuatan karakter, kecerdasan, dan kemampuannya untuk bangkit setelah terjatuh. Dan tentang balas dendam, tanya pewawancara. Sarah menghela napas. Balas dendam memang terasa manis pada awalnya. Tapi pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari memaafkan, dari melepaskan masa lalu, dan dari fokus pada masa depan. Saya tidak lagi memikirkan balas dendam. Saya fokus pada keluarga saya, pada perusahaan saya, dan pada diri saya sendiri. Kisah Sarah adalah bukti bahwa seorang wanita bisa menjadi apapun yang ia impikan, terlepas dari segala tuduhan dan cemoohan. Ia telah membuktikan bahwa kemandulan bukanlah aib, dan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam berbagai bentuk. Ia telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan, untuk memaafkan, dan untuk membangun masa depan yang cerah dengan tangan sendiri. Anya tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan pintar, mewarisi kecerdasan Sarah dan keceriaan Kevin. Setiap kali Sarah memeluk putrinya, ia teringat semua perjalanan yang telah ia lalui. Dari seorang wanita yang hancur dan dituduh mandul, kini ia adalah seorang ibu, seorang istri, dan seorang pemimpin yang sukses. Hidupnya adalah bukti nyata bahwa keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya, dan bahwa kebahagiaan sejati selalu menanti bagi mereka yang berani berjuang dan memaafkan.